seconds to drop! Film dibuka dengan liputan berita yang memberitakan berbagai insiden besar yang belakangan ini terjadi. Salah satu yang paling mengguncang dunia adalah jatuhnya meteor di Hamburg, yang diduga membawa alien ke bumi dan menyerang umat manusia selama bertahun-tahun. Alien ini kemudian diberi nama Mimik karena memiliki kemampuan meniru, bahkan membaca rencana penyerangan yang disusun manusia. 5 tahun kemudian, di Verdun, pihak militer mengklaim bahwa untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, mereka berhasil memenangkan pertempuran melawan para alien. Kemenangan ini pun menjadi secerca harapan baru bagi umat manusia. Semua itu berkat peran penting seorang prajurit perempuan bernama Rita, yang memimpin pasukan gabungan dari 17 negara yang dikenal sebagai UDF. Film kemudian berpindah ke London. Hari itu, sebuah helikopter terlihat melintasi kota sambil membawa seorang perwira yang sedang tertidur pulas di dalamnya. Nggak lama kemudian, dia terbangun begitu menyadari kalau mereka hampir tiba di tujuan. Pria itu adalah Mayor William, seorang perwira militer Amerika Serikat. Hari itu, William datang ke markas besar UDF untuk bertemu Jenderal Brigham dan membahas operasi pemusnahan Mimik yang rencananya akan dilaksanakan di Prancis. Brigham mengakui bahwa operasi ini pasti akan menelan banyak korban, namun mereka nggak punya pilihan lain karena serangan alien sudah menguasai hampir 60% daratan Eropa dan harus segera dihentikan. Setelah itu, Brigham mengatakan bahwa dia berencana mengirim William ke garis depan. Tentu saja William langsung menolak karena mengaku belum pernah sekalipun bertugas di garis depan. You'll be on the beach with the first wave. I do this to avoid doing that. But Karena nggak punya pilihan, William akhirnya terpaksa menerima perintah. Namun sebelum keluar dari ruangan, dia mengatakan kepada Brigham bahwa dirinya sangat pandai mempengaruhi opini publik lewat pidato. Dia bahkan mengancam, jika nantinya benar-benar banyak korban berjatuhan, dia akan menjadikan Brigham sebagai kambing hitam. Mendengar ancaman itu, Brigham berkata bahwa dia membatalkan niatnya mengirim William ke medan perang. Namun ternyata begitu William keluar, pasukan Brigham langsung menyerangnya hingga dia pingsan. Saat William sadar, dia sudah berada di markas besar operasi pemusnahan alien. Setelah itu, William bertemu dengan Sersan Farrell dan langsung menjelaskan bahwa dia adalah seorang perwira militer Amerika Serikat. Farrell hanya menanggapinya dengan santai. William pun meminta izin untuk menghubungi atasannya karena yakin telah terjadi kesalahpahaman. Farrell memang mengizinkannya ikut, tapi bukannya dibawa ke ruang komunikasi, William justru dibawa ke barak para prajurit. Di sana, Farrell menjelaskan bahwa surat perintah yang diterimanya menyebut William hanyalah seorang desertir yang menyamar sebagai perwira. Karena itulah, William dilarang menghubungi siapapun karena dianggap bisa membahayakan jalannya operasi pemusnahan ini. Setelah identitas William dianggap terbongkar dan dia diperlakukan layaknya prajurit biasa, Farrell membawanya ke barak lalu memperkenalkannya kepada Squad J yang nantinya akan menjadi timnya. Saat itu juga, Farrell memorgoki anak buahnya sedang diam-diam bermain kartu dan langsung menghukum mereka dengan menyuruh semuanya memakan kartu itu. Farrell memberitahu Squad J bahwa William hanya berpura-pura menjadi perwira, lalu memerintahkan mereka untuk mengawasinya agar jangan sampai kabur. Terrible thing. I'm not Cage. Private Cage, Jace. Ass. I dislike it. Because it entertains the notion that our fight...
If he tries to run, feel free to sway him. Esokan pagi, seluruh pasukan bersiap untuk turun ke medan perang. Farrell menegaskan bahwa apapun yang terjadi, mereka harus memenangkan pertempuran ini. Saat semua prajurit mulai mengenakan pakaian tempur, terlihat William masih kebingungan hingga harus dibantu oleh seorang prajurit bernama Griff. Karena benar-benar gak mengerti apa yang harus dilakukan. William ngaku kalau dirinya belum pernah terjun langsung ke medan perang. Griff meyakinkannya bahwa hal itu gak mungkin terjadi karena pakaian tempur sudah dilengkapi sistem pengamanan otomatis. Setelah semuanya siap, mereka pun bergegas naik ke pesawat. Dari situ terlihat jelas kalau William bahkan masih kesulitan berjalan dengan pakaian tempurnya. Di dalam pesawat, Farrell memberikan semangat untuk menguatkan mental para prajurit sebelum pertempuran dimulai. Sementara itu, William masih terlihat sangat kebingungan, bukan hanya untuk membuka pengaman. Pada pakaian tempurnya saja dia nggak bisa. Beberapa prajurit lain pun sempat membuli William karena melihatnya benar-benar nggak tahu harus berbuat apa. Nggak lama, pesawat mereka tiba-tiba diserang oleh para mimik. Farrell langsung memerintahkan seluruh prajurit untuk melakukan terjun darurat. William pun ikut melompat, meski sama sekali nggak tahu cara mengendalikannya. Dia langsung melihat kondisi medan perang yang sudah sangat kacau. Salah satu rekannya tewas ketika setelah tertimpa pesawat mereka yang jatuh tepat di depan matanya. 30 seconds to drop! Gak punya pilihan lain selain terus bergerak. William tiba-tiba melihat puing-puing pesawat melayang ke arahnya. Beruntung, dia sempat berlindung sehingga berhasil selamat. Pandangan tertuju pada Rita, pimpinan pasukan UDF, yang dikenal berhasil membunuh ratusan mimik. Rita kembali bertarung melawan para mimik, namun gak lama kemudian, William melihat sendiri Rita tewas setelah terkena tembakan mimik. Setelah itu, William bergabung dengan Squad J. Seluruh anggota squad mulai kebingungan karena operasi pemusnahan ini seolah sudah diketahui lebih dulu oleh para mimik, membuat mereka benar-benar kewalahan. William sendiri masih belum berhasil membuka pengaman pada pakaian tempurnya. Nggak lama, seekor mimik muncul dari bawah tanah tepat di dekat mereka. Bener aja, makhluk itu langsung membantai seluruh anggota Squad J. William akhirnya berhasil mengaktifkan senjata di pakaian tempurnya sehingga dia akhirnya bisa menembaki para mimik. Saat itu, William berhasil menembak seekor mimik. Namun gak lama, mimik lain datang mendekatinya. Saat William hendak menembak lagi, ternyata amunisi senjatanya sudah habis. Hingga mimik itu menyadari keberadaannya. William mengambil bom yang ada di dekatnya lalu meledakkannya, menewaskan dirinya dan mimik. Anehnya, William justru kembali terbangun dan mengulang semuanya dari awal. Dia baru tiba di barak dan pertama kali bertemu dengan Farrell. Semua kejadian terulang persis. Bahkan sampai setiap detail percakapannya membuat William benar-benar bingung. Bahkan saat sudah berada di dalam pesawat, William kembali mendengar dan melihat seluruh rangkaian kejadian yang sama seperti sebelumnya. Pesawat mereka ditembak. Begitu mendarat, William langsung berusaha memperingatkan temannya bahwa ada akan pesawat yang datang dan menimpanya. William melihat Rita sedang bertempur melawan mimik dan berniat menyelamatkannya. Kali ini justru William yang terkena tembakan. Rita sama sekali nggak peduli. William diserang mimik. Gak lama, William kembali terbangun dan waktu kembali terulang seperti tadi. Kali ini William gak lagi menunggu Farrell. Dia langsung mengatakan dirinya sudah mengetahui semua yang dikatakan Farrell. William bahkan memperingatkan kalau operasi pemusnahan ini hanya akan menghabisi seluruh para prajurit. Namun bukannya mendengarkan, Farrell justru menyeret William untuk bertemu dengan Squad J. William mengatakan bahwa dia seharusnya gak mengenal mereka. Dia justru menyebut nama mereka satu persatu, bahkan memberitahu kalau ada kartu yang disembunyikan di salah satu kasur. William berusaha meyakinkan mereka, tapi nggak ada yang percaya. Saat tiba di medan perang, William berusaha menyelamatkan temannya agar gak tertimpa pesawat. Justru dia yang tertimpa dan tewas. Setiap kali William mati, dia selalu kembali mengulang. William berhasil menyelamatkan temannya untuk saat ini. Namun sebelum sempat bertemu Rita, dia sudah lebih dulu tewas tertabrak mobil. William kembali mengulanginya. Kali ini dia berhasil menyelamatkan temannya sekaligus dan menyelamatkan Rita.
Rita pun mulai memperhatikan gerak-gerik William yang seolah sudah tahu dari mana saja Mimik akan muncul. Seperti orang yang sudah berkali-kali berada di medan perang itu. Rita menjatuhkan senjatanya lalu berkata pada William untuk mencarinya saat dia terbangun di barak nanti. Find me when you wake up. Ini William terlihat lebih santai karena dia sudah memahami apa yang sedang terjadi. Yang dia pikirkan sekarang hanyalah bagaimana caranya menemui Rita. William mengikuti latihan bersama skuad Y. Saat sedang dihukum push up, dia mencoba kabur tapi gagal karena lebih dulu tertindas barakuda. Seperti biasa, setiap kali William mati, dia selalu kembali di hari yang sama. Di percobaan berikutnya, William berhasil menyelinap ke kolong truk dan kabur untuk menemui Rita di ruang pelatihan. Setelah berhasil menemui Rita jelas kebingungan karena merasa nggak pernah mengenal William. William menjelaskan semua yang udah dialaminya. Rita yang memahami situasi William berpesan agar dia jangan pernah menceritakan kondisinya kepada orang lain. Rita bertanya apa aja yang udah dialami William. William menceritakan bahwa pada kematian pertamanya dia melihat Mimik yang berbeda, bertubuh lebih besar, berwarna biru dan darahnya sempat mengenai dirinya. Rita mengatakan kalau dulu dia juga pernah mengalami hal yang sama. Setelahnya Rita mengajak William bertemu Dr. Carter, seorang ahli fisika mikrobiologi, lalu menjelaskan semua yang terjadi pada William. Setelah mendengar penjelasan Rita, Carter mengajak mereka melihat organ dalam Mimik. Carter menjelaskan bahwa para mimik sebenarnya merupakan satu organisme tunggal. Ada satu mimik alpha yang sangat langka yaitu mimik berwarna biru. Setiap kali mimik alpha terbunuh, Omega sebagai pusat para mimik akan memutar kembali waktu hingga 1 hari sebelumnya. Bedanya, pengulangan waktu itu juga menjadi memori bagi para mimik, sehingga mereka bisa mengetahui setiap serangan yang akan dilakukan manusia dan membuat mereka hampir nggak terkalahkan. Mendengar penjelasan itu, Rita mengatakan kalau saat ini nggak ada yang bisa mengalahkan Mimik karena mereka sudah mengetahui setiap langkah yang dilakukan manusia. Satu-satunya cara mengubah masa depan melalui William. Rita menjelaskan bahwa William harus terus mati setiap hari. Namun Carter menjelaskan bahwa sebenarnya kemampuan mengendalikan waktu adalah milik Omega. Tapi sekarang kemampuan itu udah berpindah ke William. Omega pada akhirnya akan sadar kalau kemampuannya telah diambil. Di saat itulah Rita bisa masuk dan menghancurkan Omega untuk memusnahkan seluruh mimik. And there'll be nothing to stop the mimics from conquering the rest of the outcome. Rita mulai melatih William secara langsung agar dia siap bertarung di medan perang. William sempat diserang robot rekayasa mimik hingga tulang punggungnya patah. Rita pun mengatakan kalau saat terluka seperti itu lebih baik dia mati aja. Rita lalu bercerita dulu saat masih memiliki kemampuan, dia pernah terluka parah dan dibawa ke rumah sakit hingga menerima 3 kantong darah. Setelah sembuh, kemampuan itu hilang. Setiap kali William terluka saat latihan, dia memilih mati lalu kembali mengulang hari, menjelaskan semuanya lagi dan memulai latihan dari awal. Siklus itu terus berulang berkali-kali hingga akhirnya, setelah puluhan kali percobaan, William mendapatkan penglihatan tentang lokasi Omega yang ternyata tersembunyi di Jerman, sebelum kembali terbangun dan mengulang waktu sekali lagi. Do it. Again. I think I'm okay. Cage? Oh yeah, I'm good. Begitu terbangun, William langsung menemui Rita dan Carter untuk memberitahu kalau dia sudah mendapat penglihatan tentang lokasi Omega. Omega berada di sebuah bendungan di Jerman. Rita mengatakan mereka harus mencari cara agar William bisa keluar dari pantai tersebut sehingga mereka berdua dapat pergi ke Jerman dan membunuh Omega. Keesokan hari di medan perang, William dan Rita mulai mencoba mencari jalan keluar dari area pertempuran. Pada percobaan pertama, kedua hingga ketiga mereka tetap tewas dan mengulang semuanya dari awal. Karena mereka sudah hafal titik-titik kemunculan mimik, William akhirnya membuat peta untuk menyusun strategi mereka berikutnya. Setelah ratusan kali mati dan mengulang hari yang sama, William mulai kelelahan. Bahkan saat teman-teman di skuad Y menghajarnya karena dia kabur, William bisa dengan mudah menghindari setiap serangan karena sudah hafal gerakan mereka. William memutuskan kabur dari pangkalan militer dan pergi ke sebuah bar. Dia mendengar banyak orang yang mulai putus asa dengan kehadiran mimik.
dan menyalahkan militer karena dianggap gagal mengatasi situasi ini. Nggak lama, listrik di bar tiba-tiba padam dan terdengar suara aneh di luar. William pun keluar menuju jembatan dan melihat ratusan mimik muncul dalam air lalu menyerang warga London. William kembali tewas dan waktu pun kembali terulang. Seiring ratusan kali pengulangan, kemampuan William berkembang pesat. Jadi dia sudah terbiasa menghadapi robot rekayasa mimik. Carter mengajak William dan Rita bertemu karena dia sudah berhasil menemukan lokasi persembunyian Omega, sesuai dengan penglihatan yang selama ini diceritakan William. Ternyata, mereka sebenarnya sudah mengetahui lokasi itu sejak ratusan kematian sebelumnya. Hanya saja nggak pernah berhasil mencapainya. Rita tetap mengajak William untuk terus mencoba. Pada percobaan kali ini, mereka berhasil keluar dari pantai dan bersiap menuju lokasi Omega. Di pinggir pantai terlihat banyak mobil terparkir, tapi mereka nggak tahu mobil mana yang bisa digunakan. So what's the current plan? Guards haven't tried yet the minivan. William menyuruh Rita mengambil sebuah mobil van karena hanya mobil itulah yang belum pernah dia coba di pengulangan sebelumnya. Ternyata pilihannya benar dan mereka pun segera meninggalkan pantai. Di tengah perjalanan, mereka sempat diserang para mimik. Namun kini William sudah jauh lebih mahir sehingga dia memilih menghadapi para mimik sendiri sementara Rita tetap fokus mengemudikan mobil. Setelah keadaan kembali tenang, Rita hanya terdiam. Namun William mengatakan dia sudah tahu apa yang akan Rita katakan. Dari situlah terlihat kalau mereka sebenarnya sudah pernah sampai di titik ini pada pengulangan sebelumnya. Dalam perjalanan, mobil mereka kehabisan bensin, sehingga mereka terpaksa melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan sebuah rumah dengan sebuah helikopter di halamannya. Rita pun mengusulkan agar mereka menggunakan helikopter itu untuk pergi ke Jerman. Namun William menolak dan mengatakan kalau mereka nggak bisa menggunakannya. Saat keduanya masih berdebat, William menyadari Rita terlihat menahan sakit. Setelah diperiksa ternyata bisulnya pecah. William pun mengobati luka itu. Rita mulai percaya kalau mereka memang sepertinya sudah pernah sampai di fase ini sebelumnya. Meski sudah sadar bahwa ini bukan pertama kalinya, Rita tetap meminta kunci helikopter dan berniat menerbangkannya. William menjelaskan bahwa bukan karena dia nggak mau menggunakannya, tapi setiap kali Rita mencobanya, dia selalu berakhir tewas. Rita nggak percaya, namun saat dia mencoba menerbangkan helikopter itu, para mimik kembali menyerang hingga mereka berdua tewas dan William harus mengulang lagi. Gak susah dibilangin dah. William memutuskan pergi sendiri tanpa mengajak Rita seperti pada pengulangan-pengulangan. Dia bahkan dengan percaya diri meminta Griff memberinya perlengkapan tambahan tanpa perlu lagi dibantu. William juga sudah sangat terbiasa dengan situasi ini. Hingga akhirnya William kembali tiba di rumah itu dan mencoba menghadapi para mimik seorang diri. William akhirnya berhasil sampai di tempat persembunyian Omega. Setibanya di sana, dia sama sekali gak menemukan Omega. Semakin jauh masuk ke dalam, William justru diserang oleh seekor mimik. Dan anehnya, mimik itu gak langsung membunuhnya seperti biasa. William melihat mimik Alpha muncul di hadapannya. Karena tubuhnya sudah terluka dan kehilangan cukup banyak darah, William memutuskan mengakhiri hidupnya agar waktu bisa kembali. Alpha berusaha menghentikannya. William melihat sebuah celah menuju ruangan yang dipenuhi air dan memilih menenggelamkan dirinya di sana. Setelah kembali mengulang waktu, William menemui Carter dan Rita lalu mengatakan kalau Omega ternyata nggak ada di tempat itu. Mendengar itu, Rita menduga bahwa penglihatan itu hanyalah jebakan karena para mimik ingin merebut kembali kekuatan mereka. Satu-satunya cara untuk melakukan adalah membuat William mati perlahan akibat luka yang dideritanya di sana.
Mendengar itu, Rita teringat pada sebuah alat yang dulu pernah dibuat Carter untuk mendeteksi gelombang Omega. Namun sayang, alat tersebut sudah rusak dan Carter nggak bisa memperbaikinya. Kecuali jika William dan Rita mau mengambil duplikat di London. Mereka berdua langsung pergi ke markas besar UDF untuk mengambil alat tersebut. Setibanya di sana, William terlihat sangat hafal dengan setiap situasi yang ada. Seolah dia memang sudah berkali-kali sampai di titik itu. Di hadapan Carter dan pihak markas, William kembali menceritakan pengalamannya yang terus mati dan mengulang waktu. Lalu menjelaskan dia membutuhkan alat pendeteksi gelombang untuk menemukan dan menghancurkan Omega. William menemui Jenderal Brigham untuk meminta alat pendeteksi gelombang itu. Awalnya Brigham nggak percaya. Dia tetap memberikan alat itu, tapi karena yakin William nggak akan bisa menggunakannya tanpa mimik Alpha. Namun William mengatakan alat itu tetap bisa digunakan karena darah mimik Alpha masih mengalir di dalam tubuhnya. Setelah berhasil mendapatkan alat, William dan Rita segera meninggalkan markas. William mengatakan kalau dia belum pernah sampai di fase ini. Rita pun menyuruh William memasukkan alat tersebut ke kakinya agar bisa menangkap gelombang Omega. William kembali mendapat penglihatan yang kali ini jauh lebih jelas. Dia melihat Omega berada di Museum Louvre, Paris. Namun begitu William tersadar, salah satu peluru pasukan Brigham mengenai kakinya. Mobil mereka pun berhasil dihentikan hingga keduanya pingsan. William kembali sadar. Dia sudah berada di rumah sakit dan melihat 3 kantong darah sedang dialirkan ke tubuhnya. Persis seperti yang Rita ceritakan. Sorry. Saat itu William menerima transfusi darah dalam keadaan terikat sehingga dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak lama, Rita datang dengan niat menghabisi William. William segera menghentikannya karena kemampuannya kini sudah hilang akibat transfusi darah. Jika dia mati, dia nggak akan bisa mengulang waktu lagi. Sadar kalau kini mereka benar-benar berpacu dengan waktu, nggak punya kesempatan kedua, William dan Rita memutuskan mengajak Squad J untuk membantu menghancurkan Omega. Awalnya mereka semua nggak percaya karena William bisa membuktikannya bahwa dia mengetahui semua yang akan terjadi. Ditambah kehadiran Rita yang sangat dihormati oleh para prajurit. Akhirnya, Squad J percaya dan sepakat membantu mereka. Mereka langsung berangkat menuju Paris. Sesaat sebelum tiba di museum, pesawat tempur mereka lebih dulu diserang para mimik. Mereka pun terpaksa melakukan pendaratan darurat yang menyebabkan beberapa anggota Squad J gugur. Situasi makin kacau. Mereka mulai ragu bisa mencapai Omega. Apalagi kini William sudah kehilangan kemampuannya. William mendapat ide untuk menyalakan kembali pesawat mereka meski nggak bisa diterbangkan lagi. Seenggaknya pesawat itu masih bisa digunakan sebagai perlindungan dari serangan mimik. Griff yang sudah terluka cukup parah memilih tetap tinggal untuk mengulur waktu dan menghadang para mimik agar William dan yang lainnya bisa melanjutkan perjalanan. Begitu pesawat berhasil dinyalakan, puluhan mimik langsung berdatangan dan mereka pun bertarung mati-matian. William dan Rita akhirnya berhasil mencapai museum. Meski hanya mereka berdua, tanpa membuang waktu, mereka segera masuk ke tempat persembunyian Omega. Sebelum masuk lebih dalam, Rita sempat meledakkan bagian atas bangunan untuk menutup akses para mimi. Rita mengatakan dia akan mengalihkan perhatian Alpha, sementara William harus menghabisi Omega. Rita sadar mereka berdua nggak akan bisa selamat. Sebelum pergi, dia mengucapkan terima kasih kepada William. Rita berhasil menarik perhatian Alpha. Nggak lama, dia langsung dibunuh. William berlari menuju tempat persembunyian Omega. Alpha yang menyadari keberadaan William langsung mengejarnya. Namun William lebih dulu menyelam ke dasar air dan akhirnya menemukan Omega yang bersembunyi di sana. Saat hampir mencapai Omega, Alpha berhasil menangkap dan menusuk tubuh William. Beruntung, sebelum kehilangan kesadaran, sempat melepaskan granat dari tangannya. Granat itu jatuh tepat di tubuh Omega dan memicu ledakan besar yang menghancurkan mereka semua. Setelah ledakan, William kembali terpapar darah Mimi, tapi kali ini adalah darahnya Omega.
Gak lama, William terbangun di dalam helikopter, persis seperti saat pertama kali menuju London. Bedanya, begitu tiba dia melihat Jenderal Brigham sedang memberikan siaran pers yang mengumumkan bahwa para seluruh mimik telah berhasil dimusnahkan. Meski penyebabnya masih belum diketahui, William kembali ke barak dan melihat skuad J sedang berlatih seperti biasa. Di akhir, dia menemui Rita yang masih berada di tempat yang sama. Namun seperti sebelumnya, Rita sama sekali gak mengenali William. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah terkadang kegagalan bukan lahir, melainkan proses untuk menemukan cara yang benar. William berhasil bukan karena dia paling kuat, tapi karena dia terus belajar dari setiap kesalahan, bangkit setiap kali jatuh, dan gak menyerah meski harus mengulang hal berkali-kali, meskipun capek ya guys. Hal ini sejalan dengan kutipan dari Nelson Mandela, "Saya tidak pernah kalah, saya hanya menang atau belajar." Setiap kegagalan selalu membawa pelajaran yang membuat kita menjadi lebih siap menghadapi kesempatan berikutnya. Dan itulah yang dialami William sepanjang film ini. Nah, kalau menurut kalian gimana nih sob? Meski alurnya sedikit rumit ya, tapi ceritanya tetap menarik kan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat kasih tahu kita film apa lagi nih yang mau banget kalian bahas. Tapi sebelum itu jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak pernah ketinggalan cerita menarik dari film lainnya. Oke, see you next time and goodbye.